Beberapa hari yang lalu, anak angkat Pak Akbar, siapa yang namanya? Mar, Mar, Marsha, iya Marsha. kenapa dia? Apa bikin masalah? Enggak, saya cuma mau kasih tahu. Waktu itu dia kerja sama saya. Dia bilang dia butuh uang buat adiknya pergi piknik. Apa bener, Mbak? Iya, ya udah Pak ya, cuma mau ngomong gitu aja. Saya mesti bicara nih sama abang nih. Ini soal anak-anak, Bang. Abang jangan terlalu percaya sama Ponani. Masalah anak-anak. Ponani itu udah bener-bener kelewatan, Bang. Jadi bener apa kata Mono. Aku salah sama anak-anak selama ini. Ini semua gara-gara Nani. Dia sudah berbohong sama aku. Aku harus minta maaf sama anak-anak. Ayo cepat, panas nih. Dasar bandel. Udah dibilang jangan main, masih aja. Buang bola. Ambil nih. Ambil. Doa doa kami ibu agar selalu jadi doa. Oh, oh ibu. Bapak, Bapak, sadar Pak, Bapak. Maaf, tidak ada yang boleh masuk. Sebaiknya ibu dan adik tunggu di sini saja. Bapak gimana ya, Kak? Kak takut Bapak kenapa-napa. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Sekarang mendingan kita berdoa aja. Supaya Bapak cepat sembuh, ya. Ya Allah,
Sembuhkanlah Bapak kami ya Allah. Marsha, Vika. Mono, Marsha, Vika. Bang Akbar gimana keadaannya? belum tahu Bang. Bapak masih di ruang UGD di dalam. Ruang UGD. Aduh, Bang Akbar. Bang, Rizky mana? Oh, Rizky, pokoknya kamu tenang aja. Rizky abang titipin sama tetangga. Orangnya baik, pasti dijagain baik-baik dah. Dokter, bagaimana dengan suami saya, dokter? Suami ibu belum sadarkan diri. Dia kehilangan banyak darah dan butuh transfusi darah secepatnya. Dok, ambil darah saya aja dok. Darah Vika juga dok, biar Bapak cepat sembuh. Kalian terlalu kecil deh untuk donor darah. Wah, dok, saya aja dok. Saya aja, darah saya juga O dok. Kata emak saya sih juga O saya dok. Oh baik kalau begitu, sama ibu aja sekalian ya. Yuk ikut saya. Alhamdulillah, Marsha, Vika. Pokoknya kalian tenang-tenang aja dulu di sini ya. Abang mau ikut Pak Dokter dulu. Sebenarnya sih abang takut sama jarum suntik, tapi demi Bang Akbar supaya cepat sembuh, doain abang ya. Sehat, kuat. Ayo, Po. Ayo, Po. Ayo. Po Nani mau kemana? Pak Dokter, Po Nani diambil juga kan darahnya. Biar Bang Akbar cepat sembuh. Iya. Yang banyak, Dok. Ya sekarang ibu silakan berbaring. Kita ambil darahnya ya. Sialan si Mono. Awas deh nanti. Ngapain kalian masih di sini? Hah? Dengar ya, suamiku sekarang tuh sedang sekarat karena ulah kalian. Kenapa nggak kalian aja yang mati duluan? Dasar anak gembel, pembawa sial. Semenjak kalian datang ke rumahku, aku dan suamiku jadi sengsara, ngerti? Sekarang sebaiknya kalian pergi. Cepat pergi, pergi cepat sana. Cepat pergi sana. Po, jangan begitu, Po. Kasihan anak-anak, Po. Kamu lagi. Bah. Udah, jangan pada nangis. Oh, Bang Mono jadi ikut sedih. Coba, Marsha, kamu ceritain sama Bang Mono. Gimana kejadiannya Bang Akbar bisa ketabrak tadi? Tadi pagi, waktu Marsha sama Bu Nandi dan Vika pergi ke sekolahannya Vika nemu sebuah bola, Bang. Terus, bola itu dilempar sama Bu Nandi di tengah jalan. Waktu Vika mengambil bola itu, tiba-tiba mobil ada yang datang ke arahnya Vika, Bang. Vika hampir ketabrak. Untung ada bapak yang nolongin Vika. Tapi jadi bapak yang ketabrak, Bang. Astagfirullahaladzim. Nani emang benar-benar kelewatan. Benar jahat. Biadab. Yang sabar ya, jangan pada nangis lagi. Ya Allah, sembuhkan Bapak ya Allah. Tolonglah Bapak. Biar Bapak bisa main lagi sama Vika. Tolong jagain Bapak ya Allah. Misi, Ibu istrinya Pak Akbar yang kemarin kecelakaan. Ya, suster, ada apa ya? Ibu bisa tolong ikut saya ke ruang administrasi sebentar?
Ibu harus membayar biaya administrasi perawatan suami ibu. Suster, saya nggak punya uang, suster. Tapi ibu tetap harus melunasi biaya perawatan suami ibu. Walaupun ini rumah sakit negeri, tapi kami nggak bisa menanggung semua biaya pengobatan seluruh pasien sepenuhnya. Saya mohon, ibu harus mengerti. Suster, dari mana saya mendapatkan uang itu, suster? Suster, emang berapa yang mesti dibayar? Semuanya 800.000 rupiah. Itu sudah termasuk biaya kamar dan dokter. Tapi itu tidak harus dibayar sekarang. Semua biaya pengobatannya, Bu. Cuma biaya obatnya aja dulu. Itu semua cuma 100.000 rupiah. Fik, kita mau kemana nih, Kak? Kakak juga nggak tahu, Fik. Yang jelas kita harus cari biaya perawatan Bapak. Marsha, Vika! Kalian berdua mau pada kemana? Gua denger Pak Akbar kecelakaan. Gimana keadaannya sekarang? Bapak masih dirawat di rumah sakit, Jok. Sekarang kita butuh uang untuk bayar biaya perawatannya Bapak sama obatnya. Makanya sekarang kita lagi cari kerjaan untuk bayar biaya perawatannya Bapak. Emangnya berapa biayanya? Jumlah semuanya sih 800.000, Jok. Tapi kata susternya yang harus dibayar hari ini 100.000 dulu. Jok, kamu bisa nggak bantuin kita cari kerja? Ayo ikut gue. Kemana? Nih, lihat. Sekarang gue kerja jualin plastik-plastik ini di pasar. Ya, lumayan lah. Sekarang gue mau ngajak kalian berdua ke tempat bos gue. Gue mau pinjam duit ke bos gue. Kali aja boleh, ya kan? Bos gue orangnya baik kok. Ayo ikut gue. Makasih, Ibu. Makasih, Bu. Loh, Joko? Tumben siang-siang sudah kesini. Emangnya sudah laku semua? Belum, Pak. Gini, saya mau minta tolong. Saya mau pinjam duit 100.000 rupiah, Pak. Kan saya kerja di sini. Nanti upah saya dipotong aja juga nggak apa-apa kok, Pak. Emangnya uang segitu banyak? Untuk apa? Buat biaya perawatan bapaknya teman-teman saya ini, Pak. Kasihan, Pak. Mereka nggak punya uang. Ya, oke lah. Bapak pinjemin. Tapi anak-anak ini harus kerja menjuali kantong-kantong plastik ini. Kalau mereka berdua kerja keras dan menjual kantong-kantong plastik ini sebanyak mungkin, Bapak akan memberi upah 100.000 sebulan. Jadi mereka berdua bisa membayar hutang itu. Gimana? Iya, boleh, Pak. Boleh. Terima kasih ya, Pak. Suryo, Kenapa, Pak? tolong anterin duit ini ke rumah sakit untuk biaya berobat bapak anak-anak ini. Oh, Ya, iya, Pak. sekalian ambilin kantong-kantong plastik, berikan ke anak-anak ini. Iya, ya udah. Nah, sekarang kalian sudah bisa bekerja, ya? Oh, Ibu. Sekarang gue tinggalin lo berdua di sini ya. Pokoknya lo berdua harus jualin plastik itu sebanyak mungkin, oke? Nah, nanti gue bakal jemput lo berdua di sini dan 3 jam lagi. Ingat ya?
di sini 3 jam lagi, oke? Gue pergi dulu ya. Sekarang kita mesti gimana, Kak? Sekarang kita harus jual plastik-plastik ini sampai habis. Kamu ke sana, Kakak ke situ ya. Ayo Kakak pergi dulu. Plastik, plastik, plastik. Bu, plastik, Bu. Mbak, Iya? saya mau tanya, Mbak. Ruang rawatnya Pak Akbar yang kemarin kecelakaan di mana ya, Mbak? Tunggu sebentar ya, saya cari dulu datanya. Iya, Mbak. Emangnya ada apa, Mas? Saya istrinya. Bener sih itu istrinya. Iya? Gini, Bu. Saya ini disuruh sama bos saya buat nganterin duit 100.000 untuk berobat suami Ibu. Ini duitnya, Bu. Diterima ya. Udah, saya aja yang pegang. Biar saya yang bayar ke kasir ya. Tar dulu, situ siapa? Lah, situ nggak tahu. Saya ini temannya Bang Akbar. Ini duit lebih aman biar saya yang pegang. Makasih, Bang ya. Bu, beli plastiknya, Bu, untuk bawa pisangnya. Ya boleh deh, saya minta 1 ya. Makasih, Bu. Mana, Bu? Makasih ya, Bu. Iya. Plastik, plastik, 1.000. Plastik, Bu, beli plastiknya, Bu. Nah, Ibu beli plastiknya 1. Ya, sebentar, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya. Anak baru, pergi lu dari sini. Ini wilayah gua. Sana, cari tempat yang lain aja. Awas sekali lagi kalau lu gua lihat lagi dari sini. Gua hajar lu. Fik, habis ya? Punya kakak tinggal 2. Enggak, Kak. Ternyata jualan plastik susah ya. Tapi kamu nggak boleh putus asa gitu dong, Fik. Kakak akan bantuin kamu. Karena sebagian kasih kakak. Beneran, Kak? Iya, mana cepetan sekarang. Plastik, plastik, plastik. Plastik 1.000. Plastik 1.000. Ini plastik, plastik bawah, sana 1.000. Plastik, plastik, plastik. Kak, Vika lapar nih, Kak. Kakak juga lapar, Fik. Kita cari makanan yuk. Plastik, 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 plastik. Kasih, Pak. Hei, kembaliin! Kembaliin uangnya! Kembaliin! Tunggu! Kembaliin uangku! Sekarang kita harus gimana, Kak? Kakak nggak tahu kita harus gimana lagi, Fik. Vika. Marsha. Kalian pada kenapa nangis, hah? Kenapa? Cerita dong. Uang kita dicuri sama anak jalanan, Jo. Kita udah kejar dia, tapi udah menghilang. Sekarang kita harus gimana, Jo? Kita harus bilang apa sama bos kamu? Aku juga nggak tahu harus gimana lagi. Bosku pasti pengen banget duitnya balik. Dia nggak akan rela kalau duitnya hilang gitu aja. Aduh, gimana ya? Mendingan kita cepat pergi dari sini aja sebelum ketahuan sama bos dan anak buahnya. Ayo.
Kemana ya itu anak-anak? Toko udah mau tutup. Mereka belum nyetor juga. Jangan-jangan barang-barang saya dibawa kabur. Atau... Suryo! Ya, Bos. Sini. Kenapa, Bos? Uang yang saya tadi beri, sudah kamu kasih ke orang tua anak-anak itu? Ya sudah, Bos. Langsung ke tangan istrinya kok. Kurang ajar. Berarti anak-anak itu benar-benar kabur. Suryo. Ya. Sekarang kamu tutup toko. Setelah itu, kamu antar saya ke rumah sakit di mana orang tua anak-anak itu dirawat. Iya, Bos. Bos, ini dia orangnya, Bos. Dia yang ngaku kalau dia ini ibunya anak-anak itu, Bos. Saya kasih duit ke dia, Bos. Di mana anak-anak itu? Cepat kasih tahu. Kamu pikir kamu bisa kabur bawa uang saya, hah? Ada apa ya? Aku nggak ngerti. Lagian, saya nggak tahu kemana anak-anak itu pergi. Alah, jangan bohong. Pokoknya saya tidak mau tahu. Kamu harus balikin uang saya. Saya tahu, kamu tadi diberi uang sama anak buah saya, kan? Iya, kan? Duit itu sudah aku bayar buat biaya rumah sakit. Dengar ya, aku nggak bakal gantiin uang itu. Karena aku nggak merasa minjam, apalagi minta. Situ aja yang bodoh, mau ngasih uang begitu aja. Ajar, Bos. Dasar perempuan nggak tahu diri. Saya tahu, kamu yang menyuruh anak-anak itu untuk minta-minta. Dasar ibu nggak punya otak. Maunya untung sendiri. Ini sebagai ganti uang saya. Ayo, rasain lo. Anak-anak itu selalu aja bikin susah. Aku harus memberi pelajaran. Kali ini mereka harus menderita. Ya, suaminya sudah siuman. Bapak udah sadar? Gak usah pura-pura sok baik sama Bapak. Bapak kok bicara seperti itu? Bapak sudah tahu semuanya. Gimana kamu ngejahatin Marsha sama Vika selama ini. Tadi pagi emang kamu sengajain Vika agar ketabrak mobil, kan? Gak nyangka kamu perempuan jahat. Selama ini Bapak percaya sama kamu. Tapi kamu salah gunakan kepercayaanku. Sekarang di mana anak-anak? Di mana anak-anakku? Di mana? Karena anak-anak itu Bapak tega bicara seperti itu dengan aku. Mereka bukan anak kandung kita, Pak. Mereka cuma anak-anak jalanan yang Bapak pungut. Ya orang tuanya aja nggak jelas, Pak. Masa hanya karena anak-anak itu Bapak tega marahin aku. Aku marah sama kamu karena kamu perempuan jahat. Kamu pembohong, kamu pembunuh. Aku tahu sekarang kamu siapa. Aku tidak bisa hidup sama kamu lagi. Dan kamu harus keluar dari rumahku. Dan kamu harus pergi dari rumahku. Dan aku tidak mau melihat kamu lagi selama pulang dari rumah sakit nanti. Pak! Pergi! Pergi! Bapak tega sekali denganku. Oh ibu,
Mono Rizky dititipin sama tetangganya. Kita ambil yuk. Mau kemana kalian? Hah? Mau ambil Rizky? Enak aja. Setelah semua apa yang kalian lakukan, kalian harus dihukum. Ngerti? Sekarang kalian akan aku kurung di sini dan kelaparan. Biar nanti bapak pulang dari rumah sakit baru nemuin kalian. Udah di sana. Bu Nani jangan jangan kita, Bu. Jangan kita, Bu. Ibu bukain kita. Syukurin kalian. Sebaiknya kalian berdoa aja. Semoga Rizky baik-baik aja. Sini bayinya. Si Mono dan anak-anak di rumah sakit jagain Pak Akbar. Aja, Vika. Bukannya mereka ada di rumah sakit? Marsha, Vika. Jom. Bukain biongnya, Jangan mengambil Rizky. Kalian tenang aja. Gua bakal bukain pintu ini. Oke? Jok, bantuin kita cari Bu Nani dong. Aku takut dia ngebawa Rizky dan nyelakain Rizky. Bu Nani bener-bener jahat ya. Ayo, ikut gue. Kalian lihat Bu Nani nggak? Bu Nani, tadi ayah lihat dia naik bajai, terus minta dianterin ke terminal. Bawa anak bayi lagi. Bener, Jok. Gue juga lihat. Yaudah, ayo. Sekarang kita ke terminal. Yuk. Pacitan, suruh Pacitan, udah kiri, suruh Pacitan. Aduh, Fik. Marsha, Bu Nani nggak ada di sini. Yaudah. Sekarang gimana dong, Jok? Bu Nani nggak ada di mana-mana. Nggak ada juga di dalam bus. Dan Rizky gimana? Iya, Jok. Pasti Bu Nani ngejahatin Rizky. Vika takut. Iya. Gua tahu siapa yang bisa kita tanya. Mudah-mudahan aja dia ngeliat Bu Nani, ya. Ayo, ikut gua. Bang. Apa kabar lo? Bye-bye. Bagaimana kabar, Jok? Kayaknya sudah lama pernah kamari. Ada apa? Gini, Bang. Apa? Saya mau nanya. Tadi Abang lihat perempuan yang gendong anak kecil nggak, Bang? Rambutnya ya kira-kira seginilah. Dia dikuncir. Nah, terus kulitnya putih. Tapi tampaknya judes. Lihat nggak, Bang? Kalau saya salah, tadi beta dapat lihat dia. Dia di depan loket. Waktu beta dari itu toilet. Nah, kayaknya dia lagi apa? Mau menunggu seseorang. Emangnya ada apa? Lain kali saya ceritain deh, ya. Ayo. Iya. Lucu juga. Don, ambil. Duitnya mana? Dasar perempuan jalang. Lu kalau duit inget ya. Tenang aja, udah gue siapin. Nih, ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Itu dia. Halo Joko, sudah lama tidak ketemu. Kamu masih ingat kan sama bos kamu yang lama? Ya.
cari Rizky. Loh, Joko mana? Joko! Joko! Masya, Vika, cepet lari. Jangan di sini. Hei! Kalian kenapa diam saja? Kejar mereka! Kalian kenapa lari? Kalian mau kemana? Ayo cepat, ayo cepat. Kalian mau ketangkap. Mereka semakin dekat tuh. Ayo, ayo. Ayo cepat. Ayo cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat. Ayo, ayo. Ayo, cepat. Bos, Alhamdulillah ya kak, kita nggak ketangkap sama orang yang tadi. Adik-adik, kalian memang mau kemana sih? Biar abang antar pulang ya. Orang tua kalian tuh pasti cemas sama kalian sekarang. Kami mau pulang pak. Rumah kami di Bantar Gebang, dekat pembuangan sampah. Iya, iya. Udah ya, yang penting sekarang abang anterin kalian pulang ya. Tenang ya. Oh ibu. Ini bukan rumah kami. Kami mau pulang. Kami nggak mau tinggal di sini. Kami mau pulang. Dengar ya. Mulai sekarang, ini rumah kalian. Ngerti gak? Hah? bawa. Siap, Bos. Kenapa diam? Ayo jalan! Sekarang kita mesti gimana, Kak? Rizky hilang. Joko udah ditangkap sama bos preman. Dan kita udah ditangkap sama orang-orang jahat. Kakak nggak tahu kita harus gimana. Anak-anak yang berdiri di tangga, siapa sih, Kak? Kok di sini banyak anak-anak? Mungkin mereka disuruh minta-minta atau nyopet atau mungkin juga dijual, Fik. Dijual. Sekarang kita mesti gimana, Kak? Gak ada jalan lain, Fik. Kita harus nolong diri sendiri. Kakak pengen kamu naik ke atas, terus kamu turun tangga
dan minta seseorang untuk ngebebasin kakak dan anak-anak yang lain. Ngerti? Ayo Fik, kakak bantuin dari bawah. Vika? Vika? Mau kemana anak manis? Mau kabur? Gak akan bisa. Gak ada yang bisa kabur dari gua. Kurung dia. Jangan sampai dia kabur lagi. Ya? Oke, Bos. Ayo. Ayo. Aduh sakit, Vika. Kamu duduk aja di sini. Fik, kamu luka ya? Aduh. Diam, jangan bawel. Lu berdua ingat baik-baik. Jangan coba-coba kabur dari tempat ini. Lihat, tangga itu emang sengaja gue pasang di situ. Gua nggak pernah pengen nyakitin anak-anak. Tapi mereka sendiri yang memintanya disakitin. Jadi, lu berdua jangan coba-coba kabur dari tempat ini. Lu tahu sendiri akibatnya. Buat sengsara lu. Mulai besok kalian kerja. Kalian ngamen dan minta-minta. Sekarang, istirahat. Kamu gak apa-apa kan? Maaf, Dek. Nggak punya uang kecil. Doa telah dari ibu akan Kak, Vika lapar, Kak. Vika sakit banget. Vika udah gak tahan lagi. Sabar ya, Fik. Kakak akan coba cari makanan. Ngapain mau manggil? Vika lapar, Bang. Kita mau coba beli makanan. Belum ada 2.000 udah minta makan. Sana cari duit lagi. Yang aku jalani. Oh ibu, aduh Kak, Vika sakit banget nih Kak. Vika lapar, Vika mau makan. Sabar ya Fik,
udah bebas, kita udah aman. Iya, sekarang kita bisa tenang. Doakanlah kami ibu agar selalu